Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati para pembimbing, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Penyelenggara Umroh Akbar 2025, para owner travel, semuanya insya Allah sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua sehat, panjang umur. Dari sambutan salamnya kelihatannya bumbu pecal sudah mulai menipis, ikan teri sudah mulai habis, tapi semangat tidak kembang kempis. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Saya kalau ceramah bunyinya seperti nanya gitu, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Karena ada juga jamaah ini ketakutan gitu, enggak. Saya bukan tipe orang yang suka nakut-nakuti. Ada model orang dia nikmat ngelihat orang ketakutan. Saya tidak model gitu. Jadi kalau terdengar saya seperti nanya gitu, karena memang model ceramah saya itu berdialog. Jadi kalau kelihatan seperti nanya, ibu bapak nggak usah stres, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Nabi berdakwah setelah dapat wahyu umur 40. Nah, kan saya jawab sendiri kan? Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Umur 53 tahun pindah ke sini, gurun pasir, banyak binatang berbisa, namanya Yathrib. Yathrib artinya kampung banyak kuman, wabah, penyakit. Yathrib. Mohon maaf, ini memang betul-betul nanya. Bapak yang umurnya 53 tahun. Ngaku 35 semua. Bayangkan umur 53 tahun, ngulang hidup dari nol, meninggalkan kampung halaman, membawa pakaian hanya sehelai di badan. Sampai di sini numpang di rumah sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya di Turki, di Istanbul. Panjang umur sehat badan, kita ke Istanbul insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi begitulah pelajaran yang pertama yang kita ambil adalah jangan takut memulai sesuatu. Umur 53 itu, kalau kita sekarang di Indonesia umur 53, Nabi umur 53 memulai hidup baru. Orang kita umur 53 ngurus pensiun. Kalau kebetulan ada di antara bapak yang mau pensiun, jangan tersinggung. Karena memang ceramah saya kadang banyak kali jamaah kita terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama adalah jangan takut memulai sesuatu. Tidak ada istilah tua. Umur 53 berarti 10 tahun lagi meninggal berarti udah tua. Enggak ada tua. Ini yang di hadapan saya ini enggak ada orang tua. Yang ada ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ini anak muda semua ini insya Allah. Amin. Tapi saya sakit kaki Pak Ustadz. Anak muda juga sakit kaki. Sakit hati Pak Ustadz, apalagi? Insya Allah sampai di Madinah, pulang dari Madinah sehat walafiat. Ada beberapa jamaah saya sakit hati Pak, sakit kaki Pak Ustadz, tapi pas mau belanja hilang. Jamaahnya nggak ada di sini. Pelajaran yang pertama, jangan pernah takut memulai sesuatu. Ada satu perusahaan ayam goreng, nggak boleh sebut namanya, nanti dianggap iklan gratis. Memulai sesuatu setelah tua jenggotnya beruban. Ayam berselimut. Artinya apa? Usia bukan halangan untuk berkarya, untuk berbuat.
Jadi kalau ada di antara bapak-bapak umur 53 baru hijrah, baru memulai hidup baru, itu adalah mengikut langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dibalik. Maksud saya jangan dibalik. Ada anak-anak muda, ini walaupun saya ceramahnya di depan Bapak Ibu jamaah umroh di Madinah, tapi ini nanti kan ditonton oleh, jangan ada nanti anak-anak muda yang udah mau taubat, pas dengar ceramah ini, nanti ajalah 53. Kau belum taubat? Mabuk aja dulu Pak Ustaz. Nunggu 53? Enggak, bukan itu maksudnya. Tidak ada kata-kata terlambat. Umur 53 tahun mau buat pondok, enggak terlambat. Umur 53 tahun baru belajar Islam, tidak terlambat. Umur 53 tahun dipukul ombak, dihempas gelombang, bisnis hancur, kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang. Anak meninggal, istri meninggal, bukan halangan. Karena dalam Islam diajarkan kita punya kekuatan. Kita kecil nggak ada apa-apanya. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang kadang semuanya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita sudah siap-siap jaket, katanya musim dingin, malah panas. Maksudnya Pak Ustaz, saya pakai jaket, rumahnya sampai sini kepanasan. Kita pakai baju biasa, rupanya cuaca dingin tadi malam. Keluar saya jam 12, dingin minta ampun. Jadi yang penting kita siap sedia payung sebelum datang tukang payung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini pelajaran pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan kampung halaman, tempat kelahiran, tempat tumpah darah, tempat dibesarkan, dan dia bangsawan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, kakeknya orang kaya yang membuat rumah besar di kota Makkah. Keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat, terusir dari kampung. Jadi kalau ada di antara kita terusir dari kampung, itu belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Bangkitkan semangat. Yang penting hidup ini semangat. Kalau udah kehilangan semangat, depresi, stres, anxiety, bunuh diri. Orang Jepang kalau udah kehilangan semangat, itu makanya di dinding kamarnya dipajang samurai, dipajang pedang panjang. Kalau udah kehilangan semangat, cabut harakiri, mati. Kita kalau kehilangan semangat, ambil air wudhu, menghadap kepada Allah. Kalau semua di dunia ini kawan-kawan sudah tidak ada lagi yang bisa berbagi duka cita, tak ada lagi yang bisa berbagi kesusahan, mengadulah kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Ngadu ke Facebook, di komen sama kawan, makin pusing kepala kita. Ustaz kok tahu? Saya baca komennya. Oh, jadi komen-komen itu Ustaz baca? Saya baca. Tapi nggak pernah Ustaz balas, saya nggak tahu passwordnya. Admin semuanya yang ngurus. Ini cuma mau ngasih tahu kalau ada jamaah yang DM nggak balas tuh, saya nggak tahu. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Yang memusuhi Nabi di kota Makkah itu bukan orang lain. Tabbat yada abi lahabin. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara kandung namanya Hamzah. Insya Allah sebagian sudah, sebagian belum. Nanti ziarah ke makam Sayyidina Hamzah di bawah Jabal Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib. Abdullah punya saudara kandung namanya Abbas. Abdullah punya saudara kandung namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu saudara kandung bapaknya Nabi. Saya punya bapak. Bapak saya punya saudara kandung. Berarti saya manggilnya, kalau di kampung kami, uncle. Baru makan jambu monyet. Jadi
Saya punya ayah saya punya adik laki-laki, berarti paman saya. Hubungan Nabi dengan Abu Lahab itu adalah paman. Yang memusuhi itu bukan orang lain. Jadi kalau ada di antara kita sekolah, diejek keluarga, dicaci maki, disumpah serapah sama keluarga, nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Ini yang kedua, bahwa yang memusuhi keluarga, yang menolong adalah orang lain. Saya yang nolong saya ini orang lain, bukan orang Sumatera, orang yang jauh. Yang menolong Nabi bukan orang Makkah, orang Madinah. Karena menolong disebut dengan Ansor. Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari yang menolong. Ansor, orang-orang Madinah ini disebut dengan Ansor karena dia menolong. Maka yang menolong saya juga orang-orang yang jauh. Ada namanya Ustadz Fahrul Razi Al-Makassari, Al-Ansor, Makassar. Ada namanya Ustadz, Allah grogi lupa pula namanya. Adi Pranama. Ada Ustadz EN Al-Kalimantani. Ada namanya Ustadz Hatta Al-Banjari. Di sini ada yang dari Makassar, ada yang Banjar, ada yang Melayu. Haji Saad dari Malaysia, ada Kalimantan, Sulawesi, Malaysia, Batam, Jawa Barat, kumaha damang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kami ini nggak ada hubungan nasab, cuman satu hubungan nasib. Jadi banyak sekali kadang nasab itu malah nggak nolong, tapi yang menolong kita nasib. Karena senasib, sepenanggungan sama Ustadz Atta, sama-sama kuliah di Mesir, sama-sama jadi petugas haji tahun 2002. Sekarang sudah 2025, udah 23 tahun yang lalu. Tapi perasaan kami masih tetap seperti yang dulu. Makkah berubah, Madinah berubah bangunannya, tapi hati kami tidak pernah berubah. Begitulah kita bersaudara ini, insya Allah. Hari berganti, musim berubah. Yang tidak berubah itu aku ke kamu. Boleh untuk update status besok pagi. Nah, jadi pelajaran yang kedua adalah, jadi kalau ada di antara kita yang baru usaha bisnis, buka usaha kuliner, alah cuma ayam goreng. Kamu bisnis apa sekarang? Saya ini kecil-kecilan untuk, apa itu yang untuk wajah itu? Banyak yang tahu ternyata. Alah skincare, paling-paling palsu. Nanti mukanya putih, lehernya hitam. Diejek, diolok. Kalau zaman dulu ngejeknya itu langsung. Sekarang ngejeknya pakai fake account. Akun bodong, akun palsu, nggak jantan. Mengejek, mencaci maki, sumpah serapah. Tapi yang menolong justru adalah orang jauh. Mau hijrah ke Taif, orang Taif melempar dengan batu. Itulah dia Taif. Mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dari Makkah turun ke Yaman, nyebrang ke Djibouti, masuk ke Ethiopia. Kebetulan saya waktu mau ke Sudan dulu, tempatnya Ustadz Fahrul Razi, 2017 perang. Nggak ada pesawat. Satu-satunya pesawat yang mau menerbangkan saya ke Sudan cuma satu, Ethiopia Airlines. Itulah yang tingkat tawakalnya paling tinggi. Mau bom lah, nggak dibom pun jatuh sendiri. Transit di Addis Ababa. Jam 5 subuh saya transit di Addis Ababa di Ethiopia. Saya tengok atap airportnya bolong, ditampung pakai ember di bawah. Wah, kacau ini. Turun di Sudan, sepi airport, nggak ada. Saya tanya, kenapa sepi? Orang takut perang semua, antum kok datang? Katanya. Hidup sampai sekarang, nggak mati, cuman dihalang aja di beberapa tempat. Nah, jadi pelajaran yang kedua adalah
Kalau kita memulai sesuatu, ada yang ngejek, keluarga dekat, kawan kita. Ustadz enak ngomong gitu, Ustadz kan nggak ngalami. Saya ngalami. Tapi kan nggak semua yang kita alami itu mesti kita ceritakan. Ini Ustadz cerita, baru sekarang. Waktu saya lulus ke Mesir, apa kata orang kampung? Alah, emang mudah kuliah ke Mesir? Lulus aja ujian. Coba kalau berangkat ke Mesir. Saya pelatihan di Jakarta 2 bulan. Apa kata orang kampung? Ah kan, nggak berangkat kan, malu di kampung. Pelatihan 2 bulan di Jakarta. Habis itu akhirnya 5 September saya berangkat sampai ke Mesir. Apa kata orang kampung? Iya, di Azhar itu masuknya mudah, keluarnya belum tentu. Apa tamat nanti dari Mesir? Lihatlah kalau tamat. Begitu saya pulang dari Mesir tahun 2004, 4 tahun. Datang orang ke rumah saya. Apa kata dia? Masa baru 4 tahun sudah pulang? Biasanya orang ke Mesir itu 10 tahun baru pulang. Sampai ada yang mau nengok ijazah. Mana ijazahnya? Saya keluarkan ijazah. Rupanya dia nggak bisa baca. Akhirnya tamat juga di Mesir. Sayup-sayup apa katanya? Ya memang udah tamat dari Mesir, tapi agak-agak bau-bau habis sedikit sama itu. Jadi kita ini kalau ngikut omongan orang nggak pernah ada cukupnya. Ini saya ceritakan begini apa? Supaya Bapak Ibu yang sedang menjalani hidup ini, oh, kalau kita udah dengar ceramah udah bisa bilang, oh itu udah alhamdulillah. Oh, itu udah alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad, Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Sayyid artinya pemimpin. Pemimpinnya Nabi dan Rasul, pemimpinnya seluruh makhluk. Begitu penderitaan hidupnya. Apalagi Abdul Somad. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi memang tema hari ini, apa tadi temanya Ustaz? Rindu Rasulullah. Gimana kita mau rindu kalau kita nggak tahu perjalanan hidupnya? Nah, jadi kita ini sedikit 1 jam lebih kurang mau mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tahu kita bahwa dia pindah umur 53 tahun. Musuhnya dari orang-orang terdekat, tapi yang menolong dia Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Roma, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi, orang Persia. Bilal bin Rabah, orang Afrika Utara. Ini Mesir, ini Sudan. Ada satu kampung namanya Nubia. Itulah kampung Bilal. Di situ warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Ibu kalau merasa skincare gagal, datang ke situ. Akan membahagiakan hati kita. Yang nolong Nabi itu bukan Arab. Suhaib Ar-Rumi orang Romawi, Salman Al-Farisi orang Persia, Bilal bin Rabah Afrika Utara. Datang seorang perempuan menjadi istri Nabi, namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, orang Yahudi. Datang seorang laki-laki mengirimkan kendaraan Bighal, mengirimkan seorang perempuan. Lahirlah anak laki-laki Nabi bernama Ibrahim yang kuburnya di Baqi. Perempuan itu bernama Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Orang Mesir, orang Yahudi. Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Orang Arab, orang Quraisy memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sesuku, kenapa yang membela saya ini justru orang lain Pak Ustadz? Orang yang sesuku dengan saya mengejek saya. Nggak penting suku itu. Yang penting suku bunga. Nah, kalau kita baca sejarah Nabi itu, ringan beban kita. Lapang dada kita. Saya suka baca sejarah Nabi. Di saat hidup sedang susah, sedang sulit, saya baca sejarah Nabi. Oh, ternyata ujian saya ini nggak ada apa-apa. Seperti yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang ketiga, sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Selesaikah masalah? Kalau di sana ketemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Sampai di sini ketemu dengan orang munafik. Makanya ada satu surat khusus, surat Al-Munafiqun. Kalau yang di Makkah itu jelas, hitam.
Tapi yang di Madinah ini dibilang hitam enggak, dibilang putih enggak. Apa warnanya? Abu-abu. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Orang munafik. Sampai datang anaknya. Datang anaknya, ya Rasulullah, saya pancung kepala bapak saya. Bapaknya bosnya orang munafik. Kata Nabi, jangan. Aku tidak mau tertulis dalam sejarah Nabi menyuruh anak memotong kepala bapak. Makanya orang munafik itu diletakkan di neraka paling panas. Innal munafiqina fid darkil asfali. Asfal itu yang paling rendah, paling panas. Bukan jalan aspal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi hidup ini tidak pernah berhenti dari ujian. Jadi kalau ada orang yang nyangka, saya ini Pak Ustadz udah hijrah, udah tobat, udah ngaji, udah ngikut pengajian Ustadz Somad, udah ikut umroh, kenapa ujian ini nggak pernah selesai? Ujian itu selesainya nanti ketika kita mati husnul khotimah. Pun setelah mati husnul khotimah masih ada ujian lagi. Apa itu? Ujian tatap muka. Marabbuka. Masih ada ujian lagi. Ar-rahah fil jannah. Istirahat yang sesungguhnya adalah di surga bersama Bapak Ibu nanti insyaallah. Bersama kita di kota Al-Madinah ini, bersama juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Jannah itu bahasa Arab, jannah artinya tertutup. Kenapa disebut jannah itu tertutup? Karena cahaya matahari tertutup oleh daun-daun, gak sampai ke bawah. Nah, ini seperti jannah nih sekarang. Tertutup oleh daun-daun. Atau karena memang belum terbit mataharinya. Tertutup oleh daun-daun sehingga tidak sampai ke bawah. Nanti kalau mau upload foto jelaskan, ini pohon kurma. Biar mereka jangan salah sangka, disangkanya sawit udah tua. Ini kayaknya sawit mau replanting katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, umur bukan alasan. Pelajaran yang kedua, keluarga, sesuku, orang kampung memusuhi, orang lain yang akan menolong kita. Orang dekat jahat, orang jauh yang akan membela kita. Pelajaran yang ketiga, pindah dari Makkah sampai ke Madinah. Selesaikah masalah? Tidak selesai. Berhadapan dengan orang munafik, berhadapan dengan orang Yahudi. 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi ini kelihatannya baik. Orang Yahudi tidak sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab bawa pedang, enggak. Orang Yahudi lembut. Orang Arab menyebut orang Islam Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang Yahudi dengan lembutnya Assalamu alayka. Assalamu alayka, selamat untukmu. Assalamu alayka, matilah kau. Lembut dia. Makanya kalau ada kawan kita, tetangga kita lembut, itu Yahudi itu. Lembut tapi menikam. Lembut gaya ngomong. Nah, tapi jangan jurus ini dipakai untuk mengukur orang. Dan pulang dari sini, Yahudi. Yahudi. Kita, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari Yahudi. Makanya presiden pertama Israel namanya Golda Meir. Waktu dia dilantik jadi presiden Israel, ceramah dia yang pertama, apa kata dia? Aku mencium bau nenek moyangku di Madinah. Maksudnya, di sini ada 4 kampung Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Mereka mau mengambil. Dan kalau kita lihat, cobalah buka Google Map. Israel, Suriah, Yordan, Saudi Arabia. Jalan darat, dekat sekali. Nggak sampai 1.500 km. Naik bis mereka datang kemana. Mereka mau mencaplok. Tapi sampai hari kiamat Allah menjaga Madinah Al-Munawwarah, Makkah tidak dimasuki Dajjal insyaallah. Bagaimana dengan kita Pak Ustadz? Kita jangankan Yahudi yang asli, Yahudi KW aja udah bingung semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga. Bahwa hidup ini tidak pernah selesai dari ujian. Suaminya baik, anaknya tuyul. Suaminya baik, anaknya baik, istrinya nyiblorong sundil bolong mak lampir susir ngesot.
Istrinya baik, anaknya baik, suaminya genderuwo. Suami baik, anaknya baik, mantunya Dracula, pengisap darah mertua. Kayaknya ceramah Ustaz ini mengena sekali ke saya ini. Kayaknya ada bocoran-bocor, nggak tahu. Bocor halus. Kalau kebetulan ceramah saya mengena ke Bapak Ibu, saya penceramah yang nggak pandai sindir menyindir. Saya to the point. Saya nggak pandai menggunakan kata berlemah lembut. Saya langsung aja. Jadi kunci dengan ceramah Ustaz Somad itu kuncinya jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada di antara Bapak Ibu yang tersinggung? Takut semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan semua. Ini yang Arab, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Ini yang bukan Arab, Salman, Bilal, Abdullah bin Salam. Yang bukan Arab. Yang Arab dengan yang bukan Arab, apa kata Nabi? La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda yang antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Mungkin ada di antara bapak ini yang Arab. Golkar, golongan keturunan Arab. Ustaz katanya Arab. Iya, Arab maklum. Arab cemas. Saya dari Jawa Pak Ustaz. Jawa itu Arab. Arab Nandi, Arab Lungo. Pripun kabari, api. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal arabi wal ajam wa la farqa bainal abyadi wal aswad. Enggak ada beda antara yang kulit putih dengan yang kulit hitam. Karena waktu itu yang kulit putih mengatakan kami penghuni surga. Begitu Islam datang, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, tapi yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perusahaan buka tes untuk jadi sekretaris, yang ngelamar 10 orang, yang satu ini IP-nya 4, yang 9 lagi ini ada yang IP-nya 2,5 tapi putih. Kira-kira yang lulus yang putih apa yang hitam? Tuh, direkturnya udah ngasih tahu. Tapi begitu Islam datang, saat Nabi menguasai kota Makkah, setelah dibersihkan Ka'bah, yang naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan bukan yang putih, bukan Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar radhiyallahu anhu. Yang naik adalah Bilal. Bilal naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang musyrik Quraisy? Apa kata dia? Untung bapak saya sudah mati sehingga tidak melihat gagak hitam ini azan. Mereka menyepelekan orang berkulit hitam. Jadi sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu mereka tidak mau Islam itu bukan karena Nabi ngajak sholat, bukan karena Nabi ngajak puasa sunat, bukan itu, tapi nggak siap untuk duduk dengan orang yang berbeda status sosial. Makanya kalau ada orang, saya sebetulnya mau ngaji sama Ustaz Somad itu, tapi aduh jamaahnya hitam-hitam. Ini Abu Jahal, Abu Lahab. Kita alhamdulillah duduk, nggak ada kita bedakan semua. Sama, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Ustadz, enak aja ngomong gitu. Buktinya kita ini ada yang di kursi, ada yang di bawah. Ini perlu saya jelaskan. Yang di kursi ini bukan karena dia mulia. Pertama, karena udah tua. Nggak bisa duduk di bawah. Gitu. Ustadz Somad, karena untuk menyesuaikan dengan kamera. Kalau saya duduk di bawah kameranya. Gitu. Jadi saya mohon maaf Ibu yang lebih tua dari saya, orang-orang tua saya, 10 jari saya angkat, mohon maaf. Jangan tersinggung. Nah, jadi kadang kita menilai orang, ada jamaah duduk di atas. Lalu kita ngomong, apa nih Bapak ini sombong sekali. Setelah acara baru tahu, rupanya sakit pinggang. Nggak bisa duduk di bawah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat.
panjang umur, berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya waktu kita pakai kain ihram itu pakaian kematian. Yang pejabat, yang pakai jas, yang pakai dasi buka. Kenapa? Saat pakai ihram itu nggak ada beda antara orang Eropa yang putih macam telur ayam dikupas dengan orang Afrika yang hitam macam tempat merebus telur ayam. Kalau mau lihat jelasnya nanti pas kita berdoa di samping Ka'bah itu, pejamkan mata, tengok ke sebelah, putih. Tengok sebelah, hitam. Tengok diri kita, pas nengok ke sini syukur kita. Alhamdulillah. Saya dulu waktu di Maroko saya tinggal di asrama. Asrama itu 2, di tengahnya taman asrama. Sebelah kiri ini Afrika semua, sebelah kanan ini Rusia sama Arab. Saya tinggal di Afrika. Karena di situ saya merasa lebih gagah. Tinggal di situ saya. Orang Afrika itu lebih baik, lebih ramah dibanding orang-orang putih ini sombong. Bukan berarti orang putih sombong, jangan pula tersinggung Bapak ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan ajaran Islam. Tahun 50-an, 1950-an, orang kulit hitam di Afrika dibawa ke Amerika sebagai budak. Orang kulit hitam nggak boleh sekolah. Ini kebun binatang, zoo. Ada buaya, ada gajah, ada zebra. Satu tempat kerangkeng orang Afrika. 1400 tahun yang lalu Islam sudah memuliakan bahwa yang dilihat bukan hidung. Kalaulah masuk surga itu dilihat hidung, saya khawatir nggak masuk. Tapi yang dilihat itu adalah bagaimana takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran siapa itu? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini perempuan Pak Ustaz, dengan laki-laki mana yang lebih mulia? Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, menjaga, membesarkan 3 anak perempuan. Anak perempuan bukan anak laki-laki. Fa'addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Mengangkat harkat, martabat, derajat perempuan. Dulu perempuan dijual, dijadikan barang, didagangkan di pasar. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW datang, perempuan adalah makhluk paling mulia. Sorga di bawah tapak kaki. Saya udah bolak-balik nyari sorga 2 tapak kaki, Ustadz belum ketemu. Perempuan. Ini semua laki-laki yang hebat-hebat ini lahir dari rahim perempuan. Ada bencong melahirkan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu umat ini dari LGBT semuanya. Begitulah Allah mengangkat harkat derajat manusia. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka sama saling tolong menolong. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ibu perempuan 7 hari dalam sebulan dia tidak sholat, 7 hari dalam Ramadan dia tidak puasa, dia ganti di luar Ramadan. Ada beberapa perbuatan yang tidak bisa dilakukan perempuan, tapi Allah memberikan balasan. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, Nabi melihat perempuan, bukan laki-laki. Lalu Nabi bertanya, siapa kamu? Saya adalah perempuan, meninggal suami, membesarkan anak-anak yatim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima. Sampai ke berapa nih Pak Ustaz? Sampai 1 jam. Walaupun botolnya 4. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini 10 tahun. Tahun yang kedua perang Badar. Badar dari sini 150 kilo. Tahun yang ketiga perang Uhud. Uhud nanti Bapak Ibu sampai ke bukit Uhud yang tinggi itu. Bukit Uhud itu tingginya 1000 meter. Lebih kurang 1 kilometer ke atas. Panjangnya 7 kilometer. Adapun bukit kecil yang tempat ibu bapak naik itu namanya Jabal Ruman.
Rumat artinya pasukan pemanah. Sana Bukit Uhud, di sini Jabal Rumat, pasukan pemanah sudah siap. Kata Nabi, nanti kalau terjadi perang di bawah saya dengan orang musyrik, kamu di atas ini mengawasi dengan panah, jangan turun. Begitu Nabi menang, pasukan pemanah turun mau mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Pasukan kaum muslimin sebelah kanan, orang musyrik sebelah kiri, berebut. Datang panglima perangnya namanya Khalid bin Walid, berputar dari belakang, mengitari Jabal Rumat. Ini pasukan pemanah, dia putar dari belakang, dia serang kaum muslimin. Kalah tahun ketiga. Gara-gara apa? Gara-gara melawan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Bapak Ibu yang belum ke Uhud, mungkin besok pagi nanti naik ke atas Jabal Uhud, hidupkan kameranya. Hai guys, saya sedang berada di atas Jabal Rumat. Ketika pasukan kaum muslimin, Allah lupa pula apa cerita Ustaz Somad kemarin. Kita biasanya kalau sampai ke tempat yang menyenangkan, makan makanan yang enak, yang kita ingat itu adalah orang terkasih, orang tersayang. Saya ingat almarhumah ibu saya, almarhum ayah saya, ingat saudara saya. Saya yakin Bapak Ibu juga begitu. Begitu sampai ke Uhud, ingat, ya Allah, ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal, mudah-mudahan anak cucu kita bisa sampai kemari. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kelima, Nabi itu diuji Allah dengan kehilangan orang tersayang. Belum lahir ke atas dunia, baru 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Lahir ke atas dunia, dibesarkan oleh seorang ibu, dibawa ziarah untuk menziarahi bapak. Pulang dari ziarah, ibunya meninggal. Dibesarkan oleh kakek. Abdul Muthalib itu sangat sayang. Kalau dibentang kasur di bawah Ka'bah, nggak ada yang berani duduk di atas kasur itu, kecuali Abu Thalib. Datang Nabi Muhammad jalan-jalan di atas kasur itu, dibiarin. Saking sayangnya Abdul Muthalib. Meninggal Abdul Muthalib. Dibesarkan, dijaga oleh istri bernama Khadijah. Khadijah juga meninggal. Dilindungi oleh paman bernama Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggal juga. Anak perempuannya 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang 3 ini meninggal ketika Nabi masih hidup. Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal baru dia meninggal. 3 anak perempuan itu meninggal waktu Nabi masih hidup. Anak laki-lakinya dari Khadijah, Al-Qasim dengan Abdullah, meninggal waktu kecil. Ada 1 anak laki-laki dari Mesir, Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Kenapa banyak sekali keluarga Nabi meninggal? Supaya kebahagiaan hanya bersama dengan Allah. Bersama dengan manusia itu hampa. Pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Hari ini jadi lovers, besok jadi haters. Berharap kepada manusia, hampa. Berharap kepada kuasa, sirna. Berharap kepada benda, binasa. Maka ada orang-orang yang ditarik Allah supaya kita hanya berharap kepada Allah. Qul huwallahu ahad, dan bergantung hanya kepada Allah. Allahus, itulah dia kesimpulan. Allahus Samad. Kalau ini Abdus Samad, hamba Allah, tempat bergantung, tempat meminta. Saya dulu waktu kecil baca Quran itu kan nengok terjemah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Saya tanya mak saya, mak, jadi aku ini tempat bergantung? Allahus Samad itu Allah, kau Abdul Samad. Abdul Samad artinya kau hamba Allah, tempat bergantung. Jangan bergantung ke dahan, patah. Jangan bergantung ke tembok, retak. Bergantunglah kepada Allah. Makanya selama di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bergantung kepada Allah. Banyak-banyak sholat. Masuk pagi, sholat duha. Masuk malam, sholat tahajud. Pertama kali masuk Pak Ustadz, tahiyatul masjid. Habis itu, sholat sunat wudu. Habis itu, kalau kebetulan malam, sholat sunat taubat. Habis itu, sholat sunat tahajud. Habis itu, sholat sunat hajat. Sujudnya lama-lama. Ada juga yang nggak bangun, ketiduran.
Sujud, lama-lama bersujud. Tempelkan kening ke lantai, lama-lama bersujud. Secara kesehatan mental bagus, karena kita bergantung kepada Allah. Secara kesehatan fisik bagus juga, karena darah kita ini sempurna turun ke otak. Ini otak kita ini kadang kurang dapat darah, kurang dapat oksigen. Kenapa? Karena darahnya kental. Karena di dalam darahnya ada minyak, kolesterol, ada gula. Nah, maka saya dilarang banyak minum gula. Ustadz jangan minum gula, itu maka dikasih gelasnya kecil. Saya tuang beberapa kali, banyak juga jadinya. Maka ketika darah itu kental, payah dia. Makanya banyak orang makan pil pengencer darah. Efek samping. Tapi ketika kita lama bersujud, itu turun dia ke otak kita, segar, sehat walafiat. Nah, maka Nabi SAW kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak perempuan, kehilangan anak laki-laki, kehilangan paman, kehilangan kakek. Jadi kalau ada di antara kita ini yang kehilangan, saya Pak Ustadz pagi ini susah kali hati saya kehilangan. Kehilangan apa? Sendal. Baru kehilangan sendal, nangisnya 3 hari. Bukan masalah sendalnya Pak Ustadz, terus yang ngasih sendal Pak Ustadz. La ilaha illallah. Asal jangan kehilangan iman. Mati na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua matinya husnul khatimah. Itu 5 pelajaran yang bermakna dari mengenal Nabi Muhammad SAW. Ustaz Somad mau cerita tentang Nabi Muhammad selama 60 menit. 63 tahun diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil, impossible. Nah, pulang dari sini nanti semangat, toko buku, beli buku sejarah Nabi Muhammad Ar-Rahiq Al-Maktum. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Bagaimana orang nunggu artis dari jam 6 pagi, artisnya baru keluar kamar jam 6 sore. Pas artisnya keluar kamar, wow, amazing. Mereka senang. Siapa yang mereka tunggu? Shah Rukh Khan. Saya baca tuh berita, penggemar-penggemar Shah Rukh Khan datang dari Indonesia, beli tiket pesawat ke India, Vrindavan, mau nunggu dari jam 6 pagi hanya untuk melihat dari jauh. Bukan kenal dia, bukan bisa dia ngomongnya. Anda ditanya pun sama Shah Rukh Khan, kya hal hai? ठीक है. Kya hal hai artinya apa kabar? ठीक है artinya kabar baik. Kepala mesti digoyangkan. Saya satu asrama sama orang India waktu di Maroko, India Pakistan. Susah saya ngomong sama dia. Iya sama tidaknya sama. Jadi kita pergi. Iya kata dia. Iya apa tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita hadapi dalam hidup ini setelah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW tadi, kira-kira yang kita hadapi ini berat atau ringan? Ringan, nggak ada apa-apanya. Maka kita sebetulnya banyak dosa. Dosa kita bukan minum khamar, dosa kita bukan judi, dosa kita bukan zina. Dosa kita adalah merasa berat pada ujian Allah, padahal belum ada apa-apanya dibandingkan yang dirasakan Nabi Muhammad. Maka kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak beristighfar. Saya bingung Pak Ustadz. Kata Ustadz ini waktu manasik zikirnya subhanallah, ini mengatakan alhamdulillah, ini mengatakan Allahu Akbar, ini mengatakan istighfar, ini mengatakan sholawat, ini mengatakan banyak sekali zikir Pak Ustadz. Terus ibu, bapak udah mulai yang mana? Satu pun belum saya mulai. Kata guru saya dulu di Sudan, Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, Abdul Somad, kamu kalau bingung zikirnya banyak, pilih aja 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Beli tasbih. Tasbih 100. 10 kali putar 1000. Malu Pak Ustadz bawa tasbih, takut nanti ini riak. Beli tasbih yang digital, yang dipasang di ujung jari, 10 rial. Tapi pelan-pelan.
Ini banyak juga jamaah ini mau cepat 1000. Begitu selesai langsung dipoto. Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Kita aja. Banyak yang ngerasa kayaknya. Iya. Karena kalau nggak kita patok pakai angka begitu, kita sepele. Patok coba. Selama di sini saya sholawatnya 1000. Jadi kita fokus dengan itu. Kalau nggak nanti kita cerita. Waktu kawan cerita ya kita tetap ngobrol. Jangan karena itu kau itu beli jilbabnya murah 15 rial. Allahumma sholli ala sayyidina. Tetap kasih tahu jual belinya di sana. Biasa aja. Tapi pas lagi kosong, kadang ada juga orang ini pas lagi ada orang zikir, pas lagi nggak ada main handphone. Jangan. Nah, jadi 5 poin ini insya Allah nanti akan diupload, di-share ke kawan-kawan, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dengan itu kita mengenal Nabi. Dengan ada orang, waktu saya landing dari Maroko turun ke Jakarta, pegang dulu paspornya Pak ya, kita belum cop. Iya, duduklah di depan saya itu anak muda. Saya di sini, dia di situ. Saya tengok dia, tapi saya nengoknya nggak terlalu ini. Saya hitung antingnya 13. 3 di sini, 3 di sini, 1 di sini, 3 di sini, 3 di sini, ada di sini. Menengok bibir dia pakai anting, bibir saya pula yang ngilu. Saya jangankan mau ditindik gitu, kena dikit aja duri, sakitnya minta ampun. Lama saya mikir, kok bisa dia tahan di cucuk sini 3. Kira-kira rahasianya satu kata, apa itu? Cinta. Cinta membuat 13 lubang itu nggak sakit. Karena dia cinta dengan anak apa? Pang ya? Pang. Lidah lagi ditusuk kan? Saya menengoknya aja. Itu. Ternyata cinta itu membuat sakit hilang. Saya yakin dan percaya ibu bapak kemari nabung, nyimpan duit, gajian, gak beli baju hari raya karena baju lama masih ada. Akhirnya sampai kemari, itu semua karena cinta. Ini adalah muhibbin, para pencinta Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, ketika ada seorang yang berkulit hitam memeluk Nabi erat, kenapa kau peluk saya, kata Nabi? Aku kulitku hitam, aku budak, aku miskin, aku susah, aku tidak yakin bersama denganmu ya Rasulullah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kamu karena mencintai aku, nanti kamu akan bersama. Saya bersaksi karena Allah. Nahnu nahkumu bizawahir, kita melihat zahir, batinnya mana kita tahu. Bapak, ibu, semua yang hadir nih, semuanya insya Allah karena cinta kepada Rasulullah SAW. Tanda cinta, banyak-banyak bersolawat. Ziarah berkali-kali boleh Pak Ustaz? Boleh. Kami sampai tadi malam, maghrib nggak bisa. Karena azan maghrib sudah ketinggalan. Baru dapat kunci segala macam. Akhirnya isya. Saya sampai isya. Habis sholat isya, saya sempatkan ziarah. Ziarah depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Cuma agak susah kita khusyuk depan makam Nabi itu. Kadang kita udah khusyuk. Haji. Ya sambil jalan. Nggak apa-apa, Rasul pun tahu, maklum dia. Udah hampir nangis, masuk lagi air mata gitu. Tapi kadang kita nangisnya bukan di situ. Ada masanya. Saya beberapa kali bawa jamaah, waktu di Raudhah enggak nangis. Waktu pas depan makam enggak nangis. Saya dalam hati saya, mak, ini kapan nangis? Ini jamaah udah nangis, kita belum. Gimana ini? Nangisnya waktu saya sedang sendirian pas mau pulang. Saya lihat, mohon maaf, ada orang yang cacat. Cacat dengan segala kekurangan dirinya. Dia ziarah setentang dengan makam Nabi itu dari belakang. Di situ saya sangat, dia dengan segala kekurangannya bisa sampai ke sini dan dia khusyuk, aku kok nggak bisa. Di situ nangisnya lepas. Kadang saya susah nangis nih karena jamaah keliling kan, kalau kemana-mana jamaah. Kadang kita mau nangis dia udah ngerekam. Jadi kita, aduh nggak jadi lah. Nah, itu. Jadi ibu, bapak
bisa lebih khusyuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita tulus kepada Rasul. Andai nanti Bapak Ibu bisa ambil buat video tanya, tapi yang di sini udah nggak bisa lagi kan, udah bocor soalnya kan. Untuk grup yang kedua tanya, andai kamu ketemu dengan Nabi, apa yang kamu lakukan? Syekh Ali Jum'ah waktu ditanya, Syekh Ali Jum'ah ulama besar di Mesir, mantan mufti, masih hidup, umurnya 70-an. Ketika ditanya, Syekh, seandainya engkau jumpa dengan Nabi, apa yang kau lakukan? Ada videonya di YouTube. Dari Syekh Ali Jum'ah, seandainya saya jumpa Nabi, saya akan jauh. Saya akan hanya melihatnya dari jauh. Saya merasa tidak layak untuk bersalaman dengannya karena dosa-dosa saya. Saya waktu membaca itu, mendengar itu, dia aja yang ulama besar, begitulah takutnya dia. Bagaimana agaknya kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yakin dan percaya kita datang karena cinta. Ada orang-orang yang tidak bertemu dengan aku, tapi nanti insya Allah dia akan bersama dengan aku, dia akan minum dari telaga aku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan itu kita semua insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.